Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di YouTube channel aku, Firdausi Maulida Nasya. Buat kalian yang belum subscribe, kalian boleh langsung subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalau aku upload video, kalian update. Dan jangan lupa like video ini dan juga komen di bawah ya. Makasih, happy watching. Oke, sesuai judul, hari ini aku akan membahas kiat-kiat dalam memulai bisnis sendiri. Nah, namun sebelum itu aku mau cerita dulu nih, gimana kisah aku ngebangun bisnis awalnya. Nah, dulu itu aku ngebangun bisnis itu bukan ngebangun bisnis sih, kayak aku udah mulai berani buat jualan itu kelas 3 SMA. Nah, di kelas 3 SMA itu awalnya aku itu ikut-ikutan aja sih, kayak aku punya teman yang dia itu jualan online. Nah, dulu kan zamannya BBM tuh. Nah, jadi kalau jualan di BBM itu kayak suka ganti DP, terus juga suka ganti status. Nah, mulai dari situ aku mulai ngerasain tuh profit jualannya. Cuman di situ memang aku enggak kepikiran nabung. Jadi berlanjutlah ke aku kuliah. Nah, di waktu aku kuliah ini yang struggle banget nih teman-teman. Jadi waktu aku dulu kuliah itu aku sempet jualan gorengan keliling kampus, terus naik turun tangga, kebab juga, pokoknya banyak lah. Terus kayak kaos kaki, manset, pokoknya teman-teman kelas aku tuh pasti tahu banget dulu aku tuh memang hobi jualan. Terus mulai dari situ aku kayak kepikiran untuk jualan jilbab. Nah, disitulah mulai aku ngembangin. Waktu aku jualan jilbab dulu itu masih ambil sama orang kan, jadi mungkin orang tua aku ngelihat aku tuh lancar di situ jualannya walaupun duitnya nggak nampak. Nah, kesalahan aku itu adalah aku emang nggak pernah nabung dan aku nggak pandai ngatur keuangan guys. Jadi memang kalian harus antisipasi di situ. Jadi di sini aku akan ngebahas beberapa hal yang kalau bisa jangan lagi kalian ulang gitu. Jadi emang cukup di pengalaman aku aja yang buruk dan kalian jangan gitu. Jadi aku mau apa yang aku share hari ini tuh benar-benar bermanfaat dan benar-benar bisa buat kalian itu struggle untuk buka usaha yang lebih serius. Karena jujur aja awalnya aku tuh nggak mikir untuk jangka panjang kalau buka usaha, dan ternyata setelah aku rasain sekarang aku kayak memang harus mempertahankan bisnis yang udah aku bangun. Karena kenapa? Banyak orang yang bisa kita bantu dari bisnis ini. Jadi buat kalian stay tune. Nah, di sini aku akan ngebahas kiat-kiatnya atau gimana caranya sih gitu kan. Kayak apa-apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau kita mau mulai bisnis sendiri. Nah, di sini aku udah siapin nih poin-poinnya. Jadi kayak aku itu kan dulu banyak salahnya. Nah, aku dari situ tuh belajar coaching, kayak aku mencari pelatih bisnis terbaik untuk ngebimbing bisnis aku. Nah, aku itu berlatih dengan Coach Ihsan namanya. Nanti aku tulis IG-nya di sini ya. Jadi buat kalian yang mau kepoin Coach Ihsan atau buat kalian yang mau latihan bisnis sama beliau, aku sangat rekomendasiin karena aku kayak sekarang itu berkat Allah jumpain aku sama beliau gitu. Jadi langsung aja. Nah, di sini kalau aku pribadi, kalau kalian mau buka bisnis sendiri, itu yang pertama yang harus kalian lakuin adalah susun dulu idenya. Jadi susun dulu idenya itu kayak misalnya berstep gitu loh. Jadi kayak kalian mau bisnis apa nih gitu kan. Jadi susun dulu ide-ide yang udah kalian punya, kalian tuangin dulu. Nah, setelah kalian udah menyusun ide-ide kalian, baru kalian tentukan produknya gitu. Kalau aku dulu, jujur aja, aku dulu tuh banyak banget bisnisnya. Jadi kayak banyak banget yang aku geluti, mulai dari bisnis makanan, bisnis fashion, terus juga aku dulu sempat ikut model-model gitu. Jadi banyak banget yang aku lakuin. Nah, kalian harus lebih spesifikkan. Jadi kalian mau
produk apa yang kalian jual gitu. Terus di sini baru kalian masuk ke step yang ketiga. Nah, masukkan berapa modalnya. Tentuin berapa modal yang bakalan kalian keluarkan. Nah, di modal ini banyak orang salah. Nah, di sini pengalaman aku juga cukup banyak. Jadi kalau aku ceritain sebenarnya durasinya bakalan berjam-jam, tapi aku singkat aja. Karena waktu kesalahan aku di modal ini, itu aku dulu sempat minjem uang ke ayah, habis itu ke ibu, ke saudara aku, dan yang di mana aku nggak ada bimbingan bisnis, tapi di situ aku mau buka bisnis gitu. Kalian bayangin kayak mana anak kuliah masih semester 2 yang kena bumbu-bumbu motivator punya bisnis sendiri itu bla 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 bla. Jadi itu yang buat aku nggak ada arah gitu. Jadi buat kalian memang modal ini tuh terbagi-bagi lagi, jangan sampai habis modal kalian untuk barang semua. Jadi kalian harus persiapkan untuk plan A, plan B, plan C, dan semuanya itu benar-benar harus diperhitungkan. Terus di sini yang keempat, yang keempat di sini ada konsep detail. Nah, kalian harus tahu benar-benar konsep detail bisnis kalian. Karena kalau kalian nggak tahu konsep detailnya, maka orang lain juga akan bingung dengan apa yang kalian buat. Nah, dari situ barulah kalian harus cari mentor. Nah, di mentor ini kalian itu kan ibaratnya gini nih. Semua yang udah kita konsep tadi itu kan kayak benang yang kusut nih gitu kan. Nah, tugas si mentor ini nanti akan meluruskan, akan merapikan lagi benang-benang yang kusut itu sehingga kalian tahu mana langkah yang mau kalian tuju. Nah, di sini aku saranin banget buat kalian ke Coach Isan karena aku benar-benar rasain sendiri manfaatnya. Terus di sini lanjut ke action. Nah, action ini adalah poin ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, poin ke-6. Jadi tadi mentor poin ke-5 dan action poin ke-6. Nah, di action ini ada yang namanya marketing dan survei. Jadi kalian sambil marketing, sambil survei. Survei maksud aku adalah marketing di sini kan menjual produk. Survei itu kalian sambil bertanya pada orang yang membeli produk kalian. Apakah produk kalian ini mereka sukai atau apa kekurangan dan kelebihannya. Jadi supaya kalian bisa tahu apakah produk kalian ini jangka panjang atau hanya jangka pendek. Baru di sini yang terakhir yang sering banget yang harus dilakukan semua pebisnis yaitu evaluasi. Nah, di evaluasi ini kalau menurut aku sih kalau aku rutin banget. Kalau bisa dibilang itu seminggu sekali atau bahkan sehari sekali kalau ada kesalahan aku langsung evaluasi gitu. Jadi benar-benar buat bisnis itu cepat bertumbuh ya kuncinya di evaluasi ini. Jadi buat kalian manfaatkan kesempatan ini karena sekarang pasar kita tuh lagi luas banget. Dan jangan sampai orang luar masuk ke negara kita. Jadi semangat buat kamu yang mau mulai berbisnis. Dan saran aku, kamu harus tonton video selanjutnya yaitu tentang mental seorang pebisnis. Aku mau sih bahas semuanya di sini, cuman aku mau fokusin gitu kayak satu video, satu pembahasan. Jadi buat kalian aku terangin sekali lagi di sini aku punya 7 aku punya 7 kiat-kiat atau cara-cara atau gini, sebelum berbisnis tuh harus ngapain aja sih gitu kan. Nah, aku punya 7 trik atau 7 tips buat kalian. Nah, yang pertama di sini susun idenya dulu, harus terstruktur dan benar-benar semuanya dituangkan idenya. Baru yang kedua, tentukan produk. Nah, ditentukan produk ini memang harus benar-benar spesifik gitu. Baru yang ketiga, modal. Nah, di modal ini jangan lupa kalian sisihkan untuk uang kas dan uang untuk plan B dan plan C kalian ya. Baru yang keempat, di sini ada konsep detail. Nah, sebelum kalian kemana-mana, kalian harus konsepkan diri kalian dulu untuk bisnis kalian. Baru kalian bisa
rampungkan gitu. Dan di konsep detail ini nomor 4. Baru yang kelima itu mentor. Nah, kalau menurut aku ini mentor kayak guru dan pelatih dan orang tua di bisnis, karena kayak beliaulah yang akan menyelamatkan kita, orang yang pertama kali akan membantu kita saat kita benar-benar kesulitan menghadapi bisnis kita. Baru yang keenam itu action. Nah, yang kayak aku bilang tadi, action ini itu ada marketing dan survei. Jangan lupa saat marketing kalian survei juga biar kalian tahu produk mana yang jangka panjang. Baru yang ketujuh yaitu evaluasi. Sering-sering evaluasi maka bisnis cepat tumbuhnya, mau nggak? Oke, itu aja video dari aku. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya, ke seluruh Indonesia, ke luar negeri kalau mereka ngerti. Terus jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang punya masalah yang sama kayak aku dulunya. Dan jangan sampai orang-orang yang mau buka bisnis sendiri itu nanti ngelakuin hal yang sama yang kayak pernah aku lakuin juga. Dan like video ini, subscribe videonya, subscribe channel aku. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.